Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Nikmatul Hoiriah, kelas B1 R2 Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang manajemen mutu. Latar belakang. Dalam dunia bisnis, kualitas dapat dikatakan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis suatu perusahaan. Pada dasarnya, kualitas dapat berguna untuk memenangkan persaingan. Namun, dengan adanya kesamaan kualitas dalam beberapa perusahaan, kualitas bukan lagi menjadi satu-satunya andalan dalam persaingan. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan aspek kepuasan pelanggan dengan baik. Jika dilihat lebih lanjut, persoalan kualitas produk atau jasa dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti bagaimana membangun kualitas produk atau jasa, mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang mungkin terjadi, serta pengaruhnya bagi kepuasan konsumen dan perilaku konsumen setelah menggunakan produk atau jasa. Pengertian manajemen mutu. Sebelum membahas pengertian dari manajemen mutu, kalian tahu gak sih pengertian dari kualitas atau mutu itu apa? Jadi, mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Dapat juga didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Nah, itu pengertian dari mutu. Sedangkan pengertian dari manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Manfaat manajemen mutu. Ada banyak manfaat lain yang bisa didapatkan jika manajemen mutu ini diterapkan di dalam sebuah perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, dan meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Tujuan manajemen mutu. Manajemen mutu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya, yaitu menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Prinsip manajemen mutu. Dalam penerapan sistem manajemen mutu, organisasi harus memahami 7 prinsip sistem manajemen mutu yang merupakan dasar dari standar sistem manajemen mutu. Bisa kalian lihat, ini adalah 7 prinsip manajemen mutu. Yang pertama, customer focus atau fokus pelanggan. Misalnya dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan saat ini dan yang akan datang dan juga mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Leadership di sini adalah pimpinan di seluruh tingkat yang menetapkan kesatuan tujuan dan arah serta menciptakan kondisi di mana orang dilibatkan dalam mencapai tujuan mutu organisasi. Misalnya, mengkomunikasikan visi, misi, strategi, kebijakan, dan proses organisasi ke seluruh organisasi. Yang ketiga, engagement of people atau perikatan orang. Engagement di sini memiliki arti yang lebih dari sekedar keterlibatan, namun organisasi perlu untuk adanya pengakuan, upaya untuk pemberdayaan, kompetisi orang di semua tingkatan. Misalnya, memberdayakan orang untuk menentukan hambatan kinerja serta mengambil inisiatif. Yang keempat, process approach atau pendekatan proses. Proses merupakan suatu usaha di mana terjadi perubahan inputan menjadi output. Pemahaman bagaimana hasil itu dihasilkan oleh suatu sistem memungkinkan organisasi untuk dapat mengoptimalkan sistem dan kinerjanya. Misalnya, dengan menetapkan sasaran atau target dari sistem dan proses yang diperlukan. Yang kelima, improvement atau peningkatan. Peningkatan ini
untuk memelihara level kinerja saat ini dan untuk merespon terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal dan menciptakan peluang baru. Misalnya dengan mensosialisasikan penetapan peningkatan sasaran atau target di seluruh tingkat organisasi. Yang keenam, evidence-based decision making atau pengambilan keputusan dengan dasar bukti. Keputusan yang dihasilkan dari mempertimbangkan hasil analisa dan evaluasi data serta informasi lebih memungkinkan organisasi untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Misalnya dengan menganalisa dan mengevaluasi data serta informasi menggunakan metode yang tepat, sehingga dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan bukti tersebut. Dan yang terakhir, relationship management atau manajemen relasi. Organisasi harus mampu mengolah hubungannya dengan pihak-pihak berkepentingan yang relevan. Misalnya, mengolah dengan baik pihak yang berkepentingan seperti supplier, investor, pekerja, mitra pelanggan, masyarakat, dan juga menjaga relasi mereka dengan organisasi. Komponen utama adalah manajemen mutu. Terdapat beberapa komponen utama dalam manajemen mutu, yaitu quality planning, yang merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada quality planning? Jadi, jika tidak ada quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga kualitas yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Komponen ini tuh semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Yang kedua, quality improvement. Seperti namanya, quality improvement, yang ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Biasanya peningkatan kualitas ini dijalankan di tengah-tengah produksi, agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan bisa dipercaya kualitasnya. Yang ketiga, quality control, yang merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Quality control ini beda ya dengan quality improvement. Kalau quality control itu lebih berfokus ke pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan, bukan mengubah prosesnya. Dan yang keempat, quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya agar ketika dijalankan quality control, tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Jadi proses ini dapat membuat produksi lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Proses manajemen mutu. Di dalam manajemen mutu ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, mengimplementasikan perencanaan mutu. Implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Nah, setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Jadi, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Nantinya, hasil review atau evaluasi ini akan berguna dalam perbaikan atau pengembangan produk lebih lanjut. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut.
terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Pada dasarnya, hasil dari proses maupun tahapan awal harus ditinjau kembali untuk menyempurnakan dan mengembangkan kualitas mutu dari perusahaan. Jadi, dari materi yang telah saya jelaskan barusan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mutu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur, kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif. Dan begitu pula sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai organisasi yang baik dan benar, sehingga dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan akan mengalami hambatan. Nah, itulah materi tentang manajemen mutu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.